Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat kesehatan yang sebagaimana kita rasakan saat ini. Salawat besertakan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang kelak kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Saudara-saudariku sekalian, perkenalkan nama saya Lilis Karlina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya berjabat tangan dengan guru laki-laki yang berlawanan jenis. Berjabat tangan dalam bahasa Arab disebut al-musyafahah, yang artinya sebagai pertanda penghormatan ataupun persaudaraan, yang merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Berjabat tangan di dalam agama Islam memang disunahkan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak ada balasan bagi kedua orang muslim yang bertemu lalu saling bersapaan, lalu saling berjabat tangan, kecuali diampuni dosa dari keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5212. Hal ini menunjukkan bahwa berjabat tangan merupakan hal yang berfaedah. Salah satunya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Namun, lain halnya dengan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim. Adapun dalil yang terkait dengan hal tersebut, dalil yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama ialah Rasulullah SAW bersabda, ditusuknya kepala dari seseorang dengan pasak dari besi, sungguhnya lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Lalu hadis yang kedua dari Aisyah berkata, tangan Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang dimilikinya ataupun istri-istrinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6674 dalam bab ba'iyat wanita. Nah, dari kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa tangan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Hal tersebut menjadi tanda bahwa ketidakbolehannya menyentuh tangan yang bukan mahramnya. Termasuklah itu tangan guru yang laki-laki dengan siswanya yang perempuan, ataupun tangan guru yang perempuan dengan siswanya yang laki-laki. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, banyak di sekolah-sekolah ataupun di kampus-kampus yang untuk tanda penghormatan kepada gurunya ataupun kepada dosennya bersalaman ataupun berjabat tangan dengan guru yang berlawanan jenis dengan alasan untuk mendapatkan berkah dari ilmunya ataupun untuk menghormati dari guru tersebut. Sudah jelas bahwa hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi, bahwa tangan Nabi Muhammad tidak pernah menyentuh tangan wanita selain tangan istri-istrinya. Dan adapun efek dari jika seorang laki-laki menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya, maka balasannya ialah ditusuknya kepalanya itu dengan besi yang panas dari api neraka. Maka bersalaman dengan guru yang berlawanan jenis itu tidak diperbolehkan, melainkan hukumnya adalah haram karena tidak ada hubungan darah ataupun itu ada. Adapun hukum berjabat tangan ataupun bersentuhan menurut para ulama
ada dua kesepakatan. Yang pertama kesepakatan halal dan yang kedua kesepakatan dihukumi haram. Hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim disepakati halal jika dalam keadaan keadaan yang darurat, seperti misalnya dalam sebuah musibah kebakaran kan. Nah, ada perempuan yang membutuhkan pertolongan tapi tidak ada orang membantunya kecuali laki-laki yang tidak muhrim dengannya. Maka hal ini boleh wanita tersebut ditolong oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, karena ini bersangkut paut dengan keselamatannya. Dan yang contoh lainnya yaitu ketika ada wanita yang dalam keadaan darurat ataupun membutuhkan medis dengan segera, tetapi tidak ada ahli medis yang dapat membantunya, melainkan ada seorang laki-laki yang ahli dalam bidang medis tersebut. Maka hal ini diperbolehkan untuk menolong perempuan tersebut ataupun bersentuhan dengannya. Dan adapun kesepakatan yang haram, bersalaman ataupun berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan dihukumi haram karena berpotensi dapat menimbulkan syahwat dan dapat menimbulkan fitnah. Hukum salaman menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanabilah. Imam Ahmad memakruhkan bersalaman dengan wanita, dan dalam riwayat lain Imam Ahmad melarangnya dengan keras, bahkan kepada yang mahram. Lalu yang kedua, mazhab Al-Syafi'iyah. Dan apa yang diharamkan melihatnya, maka diharamkan pula memegangnya. Karena memegang ataupun menyentuh itu lebih berat dan lebih banyak memberikan kenikmatan daripada hanya melihatnya. Sudah jelas bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh dan lebih banyak memberikan kenikmatan saat bersentuhan daripada melihatnya, maka hukumnya haram. Sedangkan melihatnya saja haram, apalagi menyentuhnya. Lalu yang ketiga yaitu mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan wanita bersalaman dengan laki-laki walaupun wanitanya itu sudah lansia, sudah tua, dalam makna tidak menimbulkan syahwat, karena kebolehan itu hanya ada pada melihat wajahnya dan tangannya, bukan memegangnya. Artinya Imam Maliki mengatakan tidak boleh bersalaman dengan laki-laki walaupun dengan wanita yang sudah tua. Lalu yang keempat itu ialah Imam Hanafi mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menyentuh wajah ataupun telapak tangan wanita walaupun ia merasa aman dari syahwat. Lain halnya dengan wanita tua bersalaman dengan laki-laki tanpa adanya syahwat. Jadi di sini maksudnya adalah tidak diperbolehkan menyentuh wajah ataupun telapak tangan wanita walaupun ia merasa aman dari syahwat. Dan Imam Hanafi memperbolehkannya bersalaman antara laki-laki dan perempuan ketika perempuan itu yang sudah tua, yang tidak menimbulkan syahwat. Nah, kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW tadi bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan, melainkan tangan istri-istrinya, wanita yang dimilikinya. Maka haramlah hukumnya ketika kita bersentuhan dengan tangan guru kita yang laki-laki ataupun tangan guru kita yang perempuan. Adapun jika ingin menghormati ataupun ingin mendapatkan ilmu berkah dari guru-guru kita cukup untuk menghormatinya, menjaga nama baiknya, mengamalkan ilmu-ilmunya. Banyak sekali dari kalangan-kalangan umat muslim yang para remaja ataupun yang sudah lansia, mereka tidak mau tahu hal ini. Bersalaman antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah ataupun di kampus-kampus, melainkan
Jenis-jenis ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, seperti salaman antara pertemuan antara kawan lama dan kawan baru yang tidak muhrim ataupun mahram. Misalnya kawan lama bertemu dengan kawan baru, mereka bersalaman, ataupun bersalaman antara direktur yang laki-laki dan perempuan, ataupun persalaman antara penjual dan pembeli. Maka terkhusus dalam hal ini berjabat tangan antara guru dengan siswanya, hal itu adalah dilarang dan termasuk hukumnya haram, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyentuh tangan laki-laki selain tangan dari istri-istrinya. Berjabat tangan antara siswa dengan gurunya, hal ini sudah biasa di kalangan masyarakat pada zaman sekarang, dengan beralasan bahwa untuk mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan keberkahan dari ilmu guru-guru kita tersebut. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyentuh tangan dari yang bukan muhrimnya ataupun tangan wanita. Tangan siapakah yang lebih mulia daripada tangan Nabi Muhammad SAW? Maka dari itu janganlah kita menyentuh tangan-tangan yang bukan muhrim, termasuk tangan guru kita. Maka kesimpulan dapat saya ambil pada pembahasan ini ialah pada dasarnya berjabat tangan merupakan hal yang dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, jabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim, ataupun berjabat tangan yang ada di sekolah ataupun di kampus-kampus antara guru dan siswanya, antara pelajar dengan pengajar, berlawan jenis, hukumnya haram, karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan dalam metode penggalian hukum terkait dengan hukum berjabat tangan antara guru dan siswanya, saya mengambil hukum kedua, yaitu hadis, dan didukung oleh hukum ketiga, yaitu ijma' ataupun pendapat para ulama. Sampai sekianlah yang dapat saya sampaikan pembahasan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan menerapkannya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf kepada saudara-saudari sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.